Beginilah posisi seorang pengemudi ojek online yang tertunduk diam di atas sepeda motornya. Diduga kelelahan cari pelanggan, ternyata pengemudi ojek online tersebut meninggal dunia. Peristiwa terjadi dini hari pada pukul 23.30 di depan ruko Palm Spring, wilayah Batam, dan juga korban masih mengenakan jaket hijau lengkap dengan helm berstiker komunitas ojek online. Motor yang dikendarainya terparkir rapi seolah dirinya hanya berhenti sejenak untuk melepas rasa lelahnya. Menurut keterangan saksi yang melihat bahwa tidak ada gelagat mencurigakan saat korban berhenti di depan ruko tersebut. Dari olah TKP, Polresta Barelang tidak menemukan tanda kekerasan di tubuhnya. Korban pun dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu, pada Selasa 18 November 2025, seorang driver ojek online juga ditemukan meninggal dunia di teras sebuah warung makan di perumahan Hang Kesturi Legenda Malaka. Sebelumnya, korban bernama Solihun bertekad memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dengan bekerja hingga larut malam demi mengejar orderan. Namun pada malam itu dirinya merasa tubuhnya terasa lemas dan juga kelelahan dan pamit ke rekan-rekan ojolnya untuk istirahat sebentar di teras. Namun ternyata korban beristirahat untuk selama-lamanya. Solihun ditemukan meninggal dunia sambil mengenakan jaket hijau khas ojol, seakan menunjukkan betapa kerasnya dirinya berjuang hingga akhir. Pemirsa, kita ke informasi lainnya. Tanggul Sungai Tuntang jebol. Seluruh akses jalan utama di kota Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah lumpuh terendam banjir. Hujan deras yang mengguyur kota Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah sejak Minggu malam hingga Senin pagi membuat aktivitas kota lumpuh. Seluruh akses jalan utama terendam banjir dengan ketinggian mencapai 40 cm. Akibatnya kemacetan panjang terjadi di beberapa titik khususnya di jalur Grobogan Solo. Beberapa jalan terpaksa ditutup dan kendaraan dialihkan memutar ke arah lingkar utara Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah. Dampak banjir khususnya di kota Purwodadi, di seputaran Bundaran Simpang 5 tergenang secara keseluruhan, ketinggian 20-30 cm, sedangkan yang di Jalan R. Suprapto ini mencapai 40 cm. Dan untuk rekayasa lalu lintas yang dilaksanakan, menempatkan personil di titik-titik tergenang atau pertigaan, dan untuk pengalihan arus lalu lintas dari Jalan R. Suprapto kita alihkan menuju ke Majenang, kemudian ke arah selatan sampai di arah utara sampai di Ngurangan, kemudian Jalan Ayani, Pasar Penggetas. Sementara itu kendaraan roda 2 yang hendak melintas atau mogok diangkut oleh petugas menggunakan towing. Banjir juga melumpuhkan aktivitas warga dan pedagang di sepanjang jalan utama kota Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat banjir perlintasan kereta api di Grobogan lumpuh. PT KAI melakukan penutupan sementara dan sejumlah kereta yang melintasi jalur terendam banjir akhirnya dialihkan. Debit air Sungai Tuntang meluap, merendam dan menutupi jalur rel kereta api Karangjati Gubuk, tepatnya di Desa Papanrejo, Grobogan, Jawa Tengah. Tanggul kali Cabean di Dusun Kendalsari, Desa Tadumsari saat ini sudah jebol. Demi keselamatan penumpang kereta api, PT KAI Daup 4 Semarang, Jawa Tengah terpaksa menutup sementara perlintasan kereta api di jembatan 59 km antara stasiun Brumbung dengan Tegowanu. PT KAI Daup 4 Semarang kemudian melakukan rekayasa pola operasi dengan mengalihkan kereta api dari utara melalui rute selatan Brumbung, Gundih, Gambringan, Grobogan, Jawa Tengah. Akibat banjir, 3 kereta api yakni Gumarang Kaya relasi Jakarta-Surabaya, kereta api Jayabaya Jakarta-Malang, dan Harina relasi Bandung-Surabaya mengalami keterlambatan. Setelah dilakukan perbaikan dan juga pengamatan yang detail terhadap kondisi jembatan, sekitar pukul 07.30, jalur kereta api yang sebelumnya dinyatakan tidak aman sudah bisa
dilewati kembali oleh perjalanan kereta api dengan kecepatan terbatas. Kini jalur KA yang sempat dialihkan sudah kembali normal, namun kereta api melaju dengan kecepatan terbatas. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, kawasan Kota Tua, Jakarta ramai dipadati pengunjung saat digelar acara Jakarta Live Festival guna memeriahkan Tahun Baru Imlek tahun 2026. Festival digelar selama 2 hari pada 16 dan 17 Februari 2026. Kawasan historis Kota Tua Jakarta kembali bersinar melalui gelaran Jakarta Live Festival edisi Tahun Baru Imlek. Acara digelar di Taman Fathahillah ini menyuguhkan perpaduan teknologi visual, video mapping, serta pertunjukan seni tradisional. Selain itu, pengalaman wisata malam yang memukau bagi warga ibu kota tersaji mulai pukul 16.00 hingga 22.00 waktu Indonesia Barat. Kita karena tertarik sama ada event Imlek gitu, seru banget. Iya dong. Kenapa memilih Kota Tua? Soalnya di sini banyak spot-spot buat foto-foto. Terus ada konser juga. Spotnya menarik-menarik di sini. Makanya kita suka di sini. Sebagai anak muda sih semoga lebih modern lagi sih ya. Dan lebih bagus lagi pastinya. Sementara itu, gemerlap cahaya lampion merah dan ornamen khas Tionghoa menghiasi kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat. Banyak warga yang antusias dan juga menyempatkan waktu untuk bersuah foto dengan lampion-lampion berwarna merah identik dengan Hari Raya Imlek. Bahkan hingga tanggal 17 Februari mendatang, pengunjung dapat menikmati instalasi cahaya dan berfoto dengan berbagai LED. Perayaan Imlek tahun 2026 ini digelar meriah dengan tujuan untuk menguatkan Jakarta sebagai kota metropolitan yang multikultural dan juga syarat akan budaya. Banyak banget kalau misalnya warga juga udang, nggak ada udang ya. Udah nggak ada. Saya syoul tahu pasti ini syoul. Pemirsa, ratusan warga di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat berebut 5 kuintal ikan yang disebar di sebuah empang berukuran besar. Munggahan ngubek lauk atau berburu ikan gratis ini menjadi tradisi turun-temurun sebagai tanda jelang dimulainya bulan suci Ramadan. Seperti inilah keseruan ratusan masyarakat di Kecamatan Keramat Mulia, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, yang masuk ke dalam empang penuh lumpur untuk berburu ikan secara gratis Senin pagi. Sebanyak 5 kuintal berbagai jenis ikan mulai dari ikan nila, ikan mas, dan ikan mujair dilepas di empang berukuran 100 meter persegi itu untuk ditangkap oleh masyarakat secara bebas. Siapapun boleh mengambil ikan sepuasnya untuk dibawa pulang dengan catatan hanya boleh menangkap ikan dengan tangan kosong atau jaring kecil sederhana. Bulan Ramadan. Menyambut bulan Ramadan, Ya, ngubak ikan. iya. Senang nggak sih, Bu? 1 tahun sekali tuh. 1 tahun sekali. Iya. Senang, Bu? Alhamdulillah. Senang. Iya. Dapat apa aja ikan sekarang, Bu? Dapat mujair. Jair, Ya. nila, Iya, ikan nila. ikan Terus Banyaknya si buntir dengan udang. dibuntut. Nampaknya berburu ikan gratis tersebut merupakan tradisi rutin setiap tahun yang digelar beberapa hari sebelum masuk bulan suci Ramadan dengan sebutan munggahan ngubek lauk. Dari Kuningan, Jawa Barat, Mahardika, iNews melaporkan.